Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Nurjaya, dalam mata kuliah pengawasan mutu makanan. Hari ini kita akan membahas bahan kajian yang pertama di dalam mata kuliah ini, yakni pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pengawasan mutu pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari bahan kajian ini, Anda mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pengawasan pangan. Dan yang kedua, Anda mampu menganalisis penerapan sistem mutu secara internal di suatu industri pengolahan pangan. Ya, mari kita lihat sub bahan kajian yang pertama. Kita mulai dulu dari pengertian mutu. Apa yang dimaksud dengan mutu? Menurut ISO, bahwa mutu itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Jadi, persyaratan itu penting dan persyaratan itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lain yang isinya tentu saja sesuai dengan kesepakatan. Semua orang sepakat bahwa persyaratannya adalah demikian. Sehingga untuk mencapai mutu kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Itu yang dimaksud dengan mutu. Sedangkan menurut Crosby, mutu itu ya sesuai dengan persyaratan yang pertama. Kemudian ada sistem mutu yang berlaku. Sistem mutu itu adalah pencegahan atau do right from the first time. Artinya, lakukan hal yang benar mulai dari awal. Mulai dari awal kita melakukan kegiatan, aktivitas untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, itu sesuatu yang baik atau kegiatan yang baik, kegiatan yang benar, itu harus dimulai dari awal. Nah, ini artinya kita melakukan kegiatan pencegahan untuk mencapai mutu yang kita harapkan. Supaya produk atau jasa yang kita jual itu sesuai dengan persyaratan. Oleh sebab itu, di setiap sistem atau tahapan proses ada kegiatan pencegahan di situ. Nah, itu juga mutu, bahwa kita telah melakukan sistem mutu. Yang ketiga, standar kinerja adalah zero defect, artinya do right every time, atau lakukan kegiatan yang benar, atau tahapan yang benar, atau proses yang benar di setiap waktu. Di setiap kesempatan itu kita harus mempertahankan eh, aktivitas, kegiatan, atau proses yang benar. Do right every time ya. Artinya standar kinerja itu kalau bisa nol, nol kesalahan ya, zero defect. Atau kegagalan itu zero di setiap aktivitas yang kita lakukan. Sehingga memang standar kinerja kita betul-betul yang terbaik yang kita upayakan, yang terbaik yang kita lakukan untuk menghasilkan kegagalan yang zero ya. Kegagalan yang zero itu sangat bagus. Biasanya kegagalan minimal, tapi ini zero defect. Sehingga do right every time. Yang keempat menurut Crosby, ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Artinya, kalau barang kita sudah berkualitas atau jasa yang kita jual itu sudah berkualitas, harga tidak akan menjadi masalah, ya. Ketidaksesuaian harga itu tidak menjadi masalah. Orang akan cenderung membeli produk yang berkualitas meskipun mahal. Jadi kalau konsumen yang betul-betul menghargai atau mereka membeli suatu produk atau jasa yang memang mereka menginginkan yang bermutu, harga tidak menjadi masalah. Meskipun ada produk yang sama mungkin ya, yang sama, tetapi harganya lebih murah. Tapi kalau orang mementingkan kualitas yang nomor satu, maka price of non-conformance. Harga itu tidak menjadi masalah ya. Nah, inilah pengertian mutu yang dikaji oleh Crosby ya. Berikutnya pengertian mutu pangan. Kita masuk ke skop yang lebih kecil, pengertian mutu pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud dengan mutu pangan itu adalah nilai yang ditentukan ya, nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Jadi ada dua hal persyaratan mutu pangan. Yang pertama aman dan yang kedua bergizi
ya. Jadi percuma juga aman kalau tidak bergizi, atau bergizi tapi tidak aman. Ya, jadi dua-duanya ini harus ada, dan ini yang kita sebut dengan mutu pangan. Jadi sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Aman dan mengandung gizi. Nah, ini yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pangan. Lalu untuk memperoleh mutu pangan pangan yang bermutu atau produk yang bermutu, jasa yang bermutu, apa yang harus kita kendalikan? Nah, pengendaliannya harus dimulai dari awal, seperti tadi yang disampaikan oleh Crosby bahwa mutu itu dimulai dari awal, ya, sehingga nanti zero defect. Yang pertama kita mulai dari input. Input harus dikendalikan memang. Yang mana saja itu input? Input itu manusia atau tenaga kerja, ya. Kemudian material, bahan-bahannya, metode yang kita gunakan, mesin, peralatan yang kita gunakan. Nah, ini input. Jadi dijaga mutunya. Artinya untuk menjaga input dari segi tenaga kerja, pilih tenaga kerja yang berkualitas, ya. Ketiga, merekrut tenaga kerja, pilih tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan, ya. Mungkin dari latar belakang pendidikannya, keahliannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Kemudian input dari material, pilih bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi memang harus dikendalikan dari awal. Setelah kita mengendalikan input, kemudian kita ikuti dengan pengendalian di tahap proses. Di tahap proses ini kegiatan apa saja yang kita lakukan di bagian produktivitas, artinya mulai dari persiapan penerimaan bahan baku sampai ke distribusi itu harus dikendalikan, ya. Manajemen mengendalikan seluruh kegiatan yang terkait dengan proses, atau kita memberikan nilai tambah di situ, ya. Nilai tambahnya contohnya misalnya kita ingin membuat produk es krim misalnya yang dulunya rasa susu, mungkin kita mau tambahkan rasa lain, ada penambahan almond misalnya, atau penambahan kacang, atau mungkin penambahan kelor, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai tambah. Kita memberikan nilai tambah sehingga konsumen semakin puas, ya. Nah, di output, pengendalian di output itu ya bagaimana cara mengendalikan produk yang sudah jadi tersebut. Kalau dia berbentuk produk, jasa, bagaimana kita memberikan jasa yang terbaik untuk memuaskan konsumen. Jadi hilirnya pengendalian mutu ini adalah bagaimana kita memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, di dalam mutu, kalau kita berbicara mutu, itu tidak lepas dari sistem mutu. Jadi sistem mutu itu bukan hanya mutu saja yang kita bicarakan, tapi ada kebijakan mutu, ada manajemen mutu, pengendalian mutu, dan terakhir adalah jaminan mutu. Jadi kalau kita sudah memperoleh jaminan mutu, seberapapun harganya produk yang kita jual atau jasa yang kita jual, itu tidak menjadi masalah bagi konsumen. Karena orang semua sudah tahu, oh merek ini itu bermutu, tidak usah khawatir. Nah, berarti kita punya jaminan mutu. Nah, tentu saja jaminan mutu itu tidak hanya dari pengakuan masyarakat, tapi juga dari perolehan sertifikat, penghargaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mulai dari awal mutu. Jadi ketika kita melakukan sistem mutu, yang pertama itu kita harus menetapkan mutu dulu. Kita menghasilkan suatu produk itu mutunya bagaimana, ya. Jadi kita menentukan karakteristik menyeluruh dari produk atau jasa yang kita jual. Kita maunya seperti apa. Nanti kita berikan contoh seperti apa penerapan sistem mutu dalam industri pengolahan pangan, ya. Itu dulu yang pertama, ya. Kita menetapkan mutu kita yang kita harapkan kita mau menghasilkan produk atau jasa yang seperti apa mutunya. Setelah itu, kita melakukan kebijakan mutu. Kebijakan mutu kita menetapkan suatu kebijakan untuk terkait dengan maksud dan tujuan organisasi kita, ya. Kebijakan mutu, misalnya kita menghasilkan suatu produk. Produk ini bertujuan untuk apa fungsinya, ya. Kemudian bagaimana tahapan proses dalam memproduksi produk kita dan seterusnya. Buat dulu kebijakan. Setelah itu
manajemen mutu ya. Tahapan manajemen mutu ini adalah bagaimana seluruh aspek fungsi manajemen untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu. Jadi cara pemilik usaha atau pimpinan dalam melaksanakan kebijakan mutu itu bagaimana, itu yang disebut dengan manajemen mutu. Kemudian setelah itu tidak cukup hanya sampai di manajemen mutu, kita harus atau institusi harus melakukan pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini adalah teknik dan kegiatan operasional untuk memenuhi persyaratan mutu, atau kata kasarnya apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan mutu produk atau jasa yang kita hasilkan atau yang kita jual. Dan yang terakhir adalah jaminan mutu. Jaminan mutu ini bagaimana kita merencanakan dan melakukan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Itu tadi, untuk memperoleh pengakuan masyarakat bahwa produk atau jasa yang kita jual ini bermutu, tentu saja kita harus melakukan berbagai macam upaya sehingga masyarakat percaya. Dan itu butuh transparansi, butuh akuntabilitas ya. Jadi kita harus transparan dengan masyarakat, ada laporan-laporan pertanggungjawaban kita. Nah, itu yang kita maksud dengan ada kegiatan dan pelaporannya, itu yang dimaksud dengan akuntabel ya. Nah, ini saya memberikan contoh ya bagaimana penerapan sistem mutu di industri pengolahan pangan. Ini saya berikan contoh yang sederhana saja untuk memberikan gambaran penerapan sistem mutu. Nah, ini salah satunya adalah usahanya namanya industri bawang goreng. Katakanlah bawang goreng merek Prima ya. Nah, kalau saya tadi sudah menjelaskan bahwa kalau kita ingin menerapkan sistem mutu, kita mulai dulu dari mutu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik usaha? Pemilik usaha industri bawang goreng ini, dia akan berupaya memenuhi standar mutu bawang goreng sesuai ketetapan pemerintah atau standar yang berlaku. Sesuai persyaratan ya. Mungkin dia harus melihat kadar airnya, jadi diukur nanti kadar airnya berapa. Atau mungkin dia memperlihatkan komposisi gizi apa saja dan lain-lain. Sehingga orang tertarik, oh ini memang bermutu ya. Karena ada syarat mutunya. Nah kemudian, untuk menerapkan kebijakan mutu, pemilik usaha menetapkan suatu kebijakan bahwa, misalnya ini ya, salah satu contoh penerapan kebijakan mutu. Pemilik usaha menetapkan kebijakan bahwa bahan baku untuk pembuatan bawang goreng dipilih dari penyedia bawang yang bersertifikasi atau berlisensi. Contoh misalnya ya, jadi yang bahan baku bawang gorengnya, bahan baku bawang mentah itu harus penyedia yang ada sertifikatnya. Contoh itu kebijakan mutu namanya. Nah, kemudian manajemen mutu. Pemilik usaha merancang prosedur yang harus dilakukan dalam penerimaan bahan baku hingga proses produksi. Jadi supaya kebijakan mutu ini dilaksanakan, maka pemilik usaha harus merancang ini loh prosedur nanti yang harus ini kalau ketiga bahan baku datang ya. Nah, itu namanya manajemen mutu. Dia merancang prosedur. Berikutnya, pengendalian mutu. Dalam mengendalikan mutu, apa yang dilakukan oleh pemilik bawang goreng, pemilik usaha? Pemilik usaha mungkin memeriksa keabsahan sertifikat penyedia, ya, kualitas bahan baku, hingga kualitas produk akhir. Itu pengendalian mutu, ya. Jadi ada kegiatan evaluasi, monitoring. Nah, dan terakhir jaminan mutu. Jaminan mutu ini mungkin pemilik usaha usahanya sudah dapat sertifikat layak sehat, mungkin dapat penghargaan, ada perjanjian kerjasama dan sertifikat lainnya yang terkait dengan mutu. Ya, nah sampai di sini penjelasan saya. Nanti kita lanjutkan ke video atau tayangan berikutnya pada slide yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.